Inilah momen di mana Roy Suryo menyebut bahwa Rismon tak pernah mengatakan Yusuf Kala adalah pendana 5 miliar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim Rismon. Saya mendukung 11.000 triliun persen ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kala. Saya meskipun sangat tahu bahwa semua itu adalah AI yang disampaikan oleh si omon-omon, tetapi AI itu sudah diglorifikasi atau bahkan diviralkan oleh para ceboker-ceboker Nusantara. Rismon mengaku itu bukan dirinya, melainkan itu hanyalah rekayasa AI atau Artificial Intelligence. Yusuf Kala itu adalah seorang provokator yang merusak tatanan bangsa Indonesia kita. Dia merusak persaudaraan Islam dan Kristen. Dia berkata bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen dan ajaran Islam punya pemikiran yang sama, yaitu jihad. Ini adalah bentuk penistaan agama, telah melukai hati umat Kristen. Oleh karena itu harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi. Yang menurut saya nih ya, kalau dia masih punya malu gitu ya, urat malunya itu belum soak begitu, dia pasti akan malu 7 turunan, bahkan sampai 7 tanjakan. Jadi si Chaplin ini kan nggak terima teman-teman ya ketika dikatain oleh si Rismon itu sebagai salah satu dalang lah alias bohir, penyumbang dana isu ijazah palsu Jokowi, dan katanya itu menyumbang 5 miliar. Nah si Chaplin ini langsung angkat bicara melaporkan si Rismon ke pihak kepolisian. Yang bikin ngakak, nggak taunya tuduhan itu tidak disampaikan oleh Rismon teman-teman, melainkan hasil rekayasa AI. Kayak tapi kok koplak Chaplin, modal kumis aja kau itu, tapi koplaknya kagak ketulungan. Masa kau nggak bisa membedakan ya antara bacotannya si Rismon asli dengan bacotan hasil rekayasa AI? Malu nggak, Blin? Ya malu lah kalau kau punya urat malu yang belum putus ya. Tapi kalau udah putus beda lagi, Blin. Aduh, Blin. Mau ditarik kembali pernyataanmu. Udah kadung dilaporin polisi, menyewa pengacara, ya kan? Terus dilaporin ke polisi, makin lama pasti makin bikin malu dirimu. Aduh. Dan saya baru tahu teman-teman ya, baru tahu sekarang ini ternyata si Chaplin ini track recordnya sejak muda itu buruk ya. Dia memang sejak lama itu tukang bikin onar ya. Sejak kecil ya, sejak muda tukang bikin tukang bikin gaduh. Makanya kayaknya ini benar-benar biangnya Sengkuni di Indonesia ya. Seperti yang disampaikan oleh banyak netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ternak Mulyono marah-marah ke Pak Yusuf Kala karena Yusuf Kala dituding telah mendanai soal kasus ijazah palsu sebesar 5 miliar. Yusuf Kala dituding oleh Rismon Sianipar. Kemudian Pak Yusuf Kala tidak terima lalu melaporkan Rismon Sianipar ke polisi karena sudah memfitnahnya. Tetapi si Rismon justru membantah. Rismon membantah kalau dirinya mengucapkan kalau Yusuf Kala mendanai uang sebesar 5 miliar untuk pendanaan kasus ijazah palsu Jokowi terhadap Roy Suryo CS.
Rismond mengaku itu bukan dirinya, melainkan itu hanyalah rekayasa AI atau Artificial Intelligence. Nah, di sini kalian para ternak Mulyono jangan buru-buru marah dong, telusuri dulu kebenarannya. Tuh si Rismond sendiri bilang bukan dia yang melakukannya. Si Rismond bilang itu yang melakukannya adalah AI, bukan mulut dia yang ngomong. Nah, itu gimana tuh? Ternyata hasil rekayasa AI. Aduh, Plin, itulah makanya. Kaya aja itu nggak cukup, Plin, ya. Kalau otaknya itu sengklek, ya. Iya, orang di sekelilingmu itu sebetulnya bukan orang yang baik bagimu. Mereka itu adalah orang-orang yang penting itu dapat cuan, ya. Yang penting babe senang. Dia nggak pernah memberikan nasihat yang benar. Buktinya sekarang, kalau orang-orang di sekelilingmu itu benar, Blin, dia akan ngomong, Pak Caplin, jangan langsung lapor polisi. Kita cek dulu, ya, apakah pernyataan tersebut benar-benar disampaikan oleh si almarhum Rismond. Gitu. Karena pertimbangannya begini, Pak Caplin. Pertama, almarhum Rismond ini sudah meninggal gitu loh. Kok bisa dia bacot, itu yang pertama. Dan yang kedua, intonasinya ini kok datar terus-terusan gitu loh. Ini mengindikasikan hasil rekayasa AI gitu seharusnya. Kalau udah macam kayak gini siapa yang malu? Ya si Caplin lah. Lanjut. Inilah momen di mana Roy Suryo menyebut bahwa Rismond tak pernah mengatakan Yusuf Kala adalah pendana 5 miliar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim saudara Rismond. Saya mendukung 11.000 triliun persen ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kala. Saya meskipun sangat tahu bahwa semua itu adalah AI yang disampaikan oleh si omon-omon, tetapi AI itu sudah diglorifikasi atau bahkan diviralkan oleh para ceboker-ceboker Nusantara. Ahli digital forensik Rismond Sianipar bakal dilaporkan ke polisi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala soal dugaan pencemaran nama baik pada Senin 6 April hari ini. Terkait itu, Rismond pun menanggapinya dengan santai dan mempersilahkan jika Yusuf Kala hendak melaporkannya. Hal itu disampaikan Rismond melalui kuasa hukumnya Jahmada Girsang saat dihubungi. Menurut Jahmada, nanti laporan yang masuk ke kepolisian akan ditelaah dan diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini, Jahmada hanya memastikan jika Rismond Sianipar tidak pernah menyebutkan nama Yusuf Kala. Apa yang beredar saat ini disebutnya merupakan hasil olahan Artificial Intelligence yang menegaskan bahwa video yang beredar tersebut adalah hoax. Ini kesempatan yang baik, saya sekaligus tadi menyampaikan pesan juga, hati-hati ya, bahwa betul bahwa Rismond kemarin sempat bilang sesuatu, tapi sekarang beredar hoax dengan teknologi, dengan AI, dengan Artificial Intelligence, itu bisa pakai reface, bisa pakai deepfake, yang seolah-olah ini Rismond sebut ada tokoh ini, ya, mantan wapres ya, Pak Yusuf Kala terlibat ijazah. Ini kan jahat banget. Dan ini bukan Rismond yang mengatakan. Ini hanya karya AI. Bahkan sekarang ada teman-temannya Mbak Elvira ya, yang ada di stasiun TV sebelah ya. Sekarang juga dibikin AI-nya ya. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah mereka-mereka itu menyiarkan pemberitaan. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan kurang kutip saudara Rismond Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Itu juga seperti yang dalam saya baca. Saya katakan itu pas yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara yang ada di sini
itu mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim Saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu, apalagi pernah ketemu. Kalau yang pernah ketemu di mana, kapan? Itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Sampai tadi bahwa besok ini pengacara akan menyampaikan mewakili saya menyampaikan keberatan ke Barreskrim kepada Saudara Rismon. Nah, apa saya bilang, ya toh? Anak buahnya si Chaplin aja, ya, si Dewa Panci, ya kan, udah menyampaikan, walaupun dia bukan seorang ahli telematika, tapi dia sudah menyampaikan itu hasil rekayasa AI. Tetapi dari pernyataan si Panci barusan kita bisa menilai ya apa yang dia katakan. Bapak tetap pemimpin saya. Oh iya, paham saya. Berarti sebetulnya yang diisukan oleh almarhum Grismon itu benar, ya kan? Bahwa mungkin saja si Chaplin ini adalah aktor intelektual atau bohir alias pendana. Siapa tahu, kan menduga boleh saja toh. Aduh, Chaplin, lanjut. Dr. Tifa menanggapi mantan koleganya Rismon Syanibar yang akan dipolisikan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Dr. Tifa mempertanyakan dalam kasus ini apakah akan kembali mengajukan restoratif justice kepada Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di media sosial X pada Minggu 5 April. Dr. Tifa mengaitkan hal itu dengan kasus sebelumnya saat Rismon mengajukan RJ soal status tersangkanya dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Dalam cuitannya, Dr. Tifa juga kembali menyinggung Rismon yang diduga pernah mengkritik keras Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dr. Tifa mempertanyakan kembali apakah Rismon akan menempuh jalur yang sama jika dilaporkan pihak lain yang merasa dirugikan. Lanjut, ia menyindir sikap Rismon yang kerap melontarkan kritik tajam kepada sejumlah tokoh. Diketahui sebelumnya, kuasa hukum Rismon Syanibar Jahmada Girsang membantah kliennya menuding Yusuf Kala sebagai penyokong dana dalam isu ijazah palsu Jokowi. Bahkan ia menyebut Rismon tak pernah menyebut nama JK. Menurut Jahmada, pernyataan yang beredar ialah hasil buatan Artificial Intelligence atau AI. Kendati demikian, Jahmada tak merinci pernyataan sebenarnya yang dilontarkan Rismon, termasuk respons kliennya yang dilaporkan oleh JK ke Barreskrim Polri atas tudingan tersebut pada Senin 6 April. Aduh, ini nih, ya kan, maunya RJ ke Solo, ya kan, tapi ditolak sama Pak Jokowi. Ibu Iriana nggak mau ketemu. Pak Jokowi nggak mau ketemu dengan si siapa namanya ini, si dokter mangkrak ini karena dilarang oleh Ibu Iriana. Pak Jokowi, jangan sekali-kali kau terima yang namanya si dokter mangkrak. Dia sudah memfitnah diriku, memfitnah orang tuamu. Saya nggak ridho jika terjadi RJ antara dirimu dengan si dokter mangkrak. Akhirnya Pak Jokowi nggak mau bertemu dengan si dokter mangkrak. Karena sakit hati, ya kan, si dokter mangkrak akhirnya, ya barusan ini, ya kan, menyindir almarhum Grismon, padahal itu sahabatnya. Terserah kalian lah ya. Lanjut. Ya, Rismon, Anda mungkin saja akan berhadapan dengan pihak Pak Yusuf Kala dalam proses hukumnya. Saya mau ingatkan Anda bahwa Pak JK itu orang yang jujur ya.
kejujuran beliau itu nampak benar pada saat diwawancarai oleh Andi Noya beberapa tahun lalu, di mana dalam kejujuran itu tanpa rasa malu ataupun rasa bersalah, beliau mengakui dan menyatakan bahwa pada tahun 1967 beliau memimpin itu ya, pembakaran ataupun pengerusakan terhadap rumah-rumah ibadah non-muslim, diantaranya menurut beliau sendiri, pengakuan beliau, 11 tempat ibadah Kristen ya, bangunan gereja maksudnya. Meski demikian, kita tahu beliau tidak terjerat hukum, malah kita pun tahu bersama beliau jadi wakil presiden 2 kali. Yang pertama pada zaman SBY dan yang kedua sama Pak Jokowi. Ya, jadi Pak JK ini kan sosok pemimpin yang jujur, mengakui itu tanpa rasa malu maupun rasa bersalah ya. Jadi Anda hati-hati, Rismon. Saya harap tuduhan Anda, ya kalau benar demikian, bahwa Pak JK mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dengan jumlah dana yang tidak sedikit, 5 miliar ya. Ya, dalam kaitan dengan ijazah Pak Jokowi ya, kita tahu sampai saat ini belum selesai masalahnya ya. Anda, Rismon, harus bisa mengimbangi kejujuran JK itu. Ya, Anda harus jujur apa adanya. Kalau memang benar Pak JK mendanai, kasih 5 miliar itu, ya Anda harus buktikan itu. 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu macam-macam. Dirusak. Rusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak. Baik. Tidak. Jadi seharian saya diperiksa. Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar. Karena Anda mendukung secara terbuka Anies Baswedan, melawan Ahok, dan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, hari itu, waktu itu, Anda membebaskan para pendukung Anies Baswedan untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dan ujaran kebencian. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan tuduhan ini? Pertama, tidak pernah kita izinkan. Resmi tertulis bahwa masjid tidak boleh sebagai tempat kampanye sampai sekarang. Edaran. Ya.
Bahwa kemudian ada satu yang ngomong bahwa sebenarnya satu saja, bahwa jangan kalau yang dukung Ahok jangan dimandikan. Itu aja. Disolatkan. Ada spanduknya di beberapa masjid, Iya. bukan cuma satu. Beberapa masjid bilang ini soal ayat dan mayat tadi ya. Iya. Itu Anda nggak bersuara hari itu Apanya? bahwa Kita tegur. Anda sudah melakukan itu. Iya. Tidak boleh ke panggil itu. Saya panggil ketua Dewan Masyarakat ini. Jangan jadikan masjid tempat kampanye. Nah, ini mungkin yang tidak pernah atau tidak diketahui banyak orang. Kalau saya tegur tidak semua harus masuk koran. Jadi Anda betul-betul melakukannya. Iya, kemarin lah kita cek semua. Jangan. Saya baru tahu ini teman-teman ya. Benar-benar baru tahu sekarang. Bukan yang terakhir video barusan ya tentang ayat dan mayat tadi. Yang pada tahun 2017 seingat saya pada saat pencalonan Abbas sebagai gubernur Jakarta, bukan itu. Saya masih ingat itu, tetapi apa yang disampaikan oleh si Chaplin pada saat berdiskusi atau bertalkshow gitu ya dengan Kick Andy di bagian depan tadi itu loh, terkait kerusuhan tahun 60-an, 67 tadi itu kalau tidak salah ya. Yang katanya membakar tadi itu loh. Ya nggak usah saya sebutkan lah. Saya baru dengar sekarang gitu loh. Ternyata ini orang emang sudah kawakan dalam urusan kerusuhan, gitu. Kalau orang udah macam kayak gini, ya, ini udah bisa dipastikan gitu loh. Ini dalangnya dalang, sengkuninya sengkuni. Masih percaya kalian ini orang baik? Saya nggak percaya. Sejak awal muncul, saya ngelihat anatominya. Oh ini orang udah nggak baik nih, ya kan? Dan semakin kesini itu semakin terbukti bahwa ini orang bukan orang baik. Lanjut. Shalom, teman-teman jangan di skip. Saya membuat satu pernyataan seperti ini. Yusuf Kala itu adalah seorang provokator yang merusak tatanan bangsa Indonesia kita. Dia merusak persaudaraan Islam dan Kristen. Dia berkata bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen dan ajaran Islam punya pemikiran yang sama, yaitu jihad. Boleh membunuh, boleh mematikan, boleh membinasakan manusia. Ini adalah bentuk penistaan agama, telah melukai hati umat Kristen. Padahal dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran yang seperti itu. Dalam ajaran Kristen mengajarkan tentang kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala? Oleh karena itu, sebarkan sebanyak-banyaknya video ini, bersuara dengan lantang untuk kebenaran. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh ajaran-ajaran yang merusak tentang iman kita masing-masing. Oleh karena itu, harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Terima kasih. Laporin ya, saya sangat sependapat nih. Kalau ada orang-orang ya yang menjual isu sara yang ujung-ujungnya itu bisa membahayakan kerukunan antar umat beragama. Seperti yang sudah kita tonton sebelumnya ya, si Chaplin sudah pernah mengatakan tahun 67 ya, tahun itu loh dia sudah menjadi provokator untuk membakar tempat ibadah. Dan sekarang dia menyampaikan sebuah pernyataan yang oleh kaum umat agama lain ya, itu dibantah dan itu dianggap sebagai provokator ya, karena bisa memicu kerusuhan ya, bisa memicu mengancam kerukunan antar umat beragama. Ini harus dilaporin ya, betul ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau melaporkan tentu akan sangat kami dukung, karena NKRI ini harga mati. Jangan sampai ya kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama ini dirusak oleh satu orang yang bernama Chaplin ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.